Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang peran ekonomi dalam pendidikan. Kepada Alia, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ala Caroline dengan NIM 1504621029. Nama saya Angelina Simatang dengan NIM 1504621014. Nama saya Lu'lual Marjan dengan NIM 15046211021. Nama saya Nasya Fitria Jaya dengan NIM 1504621034. Baik, terima kasih. Langsung saja kita membahas pertanyaan pertama, yaitu apa saja intisari dari artikel ilmiah tersebut. Landasan ekonomi dalam pendidikan, peran ekonomi dalam pendidikan ini, perkembangan pendidikan di Indonesia masih terhambat, salah satunya karena faktor ekonomi dalam pendidikan. Penggunaan dana APBN serta APBD yang belum dilakukan secara maksimal menyebabkan beberapa orang tua merasa kecewa karena mereka sudah mengharapkan bahwa seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh negara. Di sisi lain, ketersediaan dana pemerintah untuk pendidikan di Indonesia yang diharapkan dapat menyongsong kualitas pendidikan ternyata masih kurang, masih belum mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Padahal pendidikan manusia adalah sebuah investasi untuk masa depan sebuah bangsa yang biasa disebut dengan human capital. Dan pertanyaan kedua, bagaimana konteks fenomena ekonomi pendidikan yang terjadi di Indonesia dalam kajian di atas? Dan bagaimana peran pendidikan dalam mewujudkan bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dan berperadaban tinggi? Dalam pendidikan, peran ekonomi ini tentu bukanlah suatu hal yang utama yang dapat menentukan nasib pendidikan. Akan tetapi seringkali peran ekonomi menjadi salah satu pemicu, seringkali menjadi sebuah penghambat atau juga dapat melancarkan suatu sistem pendidikan. Contohnya, pada beberapa sekolah negeri yang dinaungi oleh pemerintah, mereka tidak perlu membayar uang bulanan, akan tetapi mereka harus menerima resiko bahwa mereka tidak mendapatkan fasilitas untuk menunjang pendidikan yang sangat baik. Dan di sisi lain ada juga orang-orang yang memilih untuk mengocek kantong lebih dalam untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Dan terkadang ada juga beberapa sekolah yang menarifkan biaya yang cukup tinggi, akan tetapi kualitas pendidikan serta fasilitas penunjang pendidikan tidak diberikan secara maksimal. Hal ini tentu saja seringkali membuat para orang tua kecewa. Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Kita harus memberikan anak-anak pengetahuan umum, baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Tidak hanya pengetahuan umum dunia, akan tetapi kita harus mendidik mereka dengan etika-etika yang baik. Juga kita harus menanamkan nilai-nilai moral serta sosial pada diri anak, sehingga mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut saat dewasa nanti. Dan yang terakhir, kita juga harus mengenalkan mereka terhadap agama mereka masing-masing, juga mendekatkan mereka dengan Tuhannya. Dengan hal-hal tersebut, mereka, anak-anak Indonesia, senantiasa dapat membangun serta mewujudkan bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dan berperadaban tinggi di masa depan. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Angelina Simatang. Baik, terima kasih Lulu atas waktunya. Pertanyaan ketiga, apa definisi dari ekonomi pendidikan? Apa makna dari investment in human capital?
Dalam pelaksanaan ekonomi pendidikan, apa faktor utama dari upaya masyarakat miskin agar dapat mengentaskan dirinya menjadi lebih sejahtera berdasarkan teori human capital dari Theodore Schultz? Selanjutnya, bagaimana kontribusi ekonomi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai usaha raksasa dalam mencerdaskan bagi seluruh warga masyarakat? Definisi dari ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia dalam membuat keputusan untuk berbagai bentuk pendidikan atau pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai, khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata atau equal dan adil secara equality di antara berbagai kelompok masyarakat. Kemudian, makna dari investment in human capital. Makna dari investment in human capital adalah untuk membuat manusia menjadi lebih produktif lagi dalam melaksanakan investasi. Dengan hal itu dapat dianggap sebagai modal penting. Dan jika ditingkatkan lebih baik dan benar, akan membawakan manfaat atau keuntungan ekonomi yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian, faktor utama dari upaya masyarakat miskin agar dapat mengentaskan dirinya menjadi lebih sejahtera. Faktor utamanya adalah sebagai modal utama yang mana manusia menjadi aset utama dari kegiatan ekonomi. Kecerdasan keterampilan hasil pendidikan yang kemudian disumbangkan menjadi karya nyata. Memajukan perekonomian dengan menerapkan teori yang berkonsentrasi pada manusia sebagai faktor produksi yang domain dalam mengaktifkan peralatan, barang, sumber daya, maupun teknologi. Sebab semuanya akan bersifat pasif apabila tidak ditingkatkan atau digerakkan oleh manusia itu sendiri. Kontribusi yang dilakukan pemerintah ialah menyediakan dana pendidikan yang besar seperti program KJP, KJMU, KIP, PIP, PKH, dana BOS, dan memperbanyak sekolah gratis terutama sekolah negeri. Sebab pendidikan merupakan usaha raksasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian nomor 4, bagaimana penerapan pendekatan mikroekonomi pendidikan dalam perencanaan pendidikan yang dibuat oleh orang tua tentang arahan pendidikan anaknya. Bagaimana pendekatan mikroekonomi pendidikan menganalisis biaya pendidikan? Penerapan yang dilakukan oleh pendekatan mikropendidikan adalah pendekatan nilai imbalan, di mana pendekatan ini digunakan untuk mencari keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Prinsip untung rugi dipakai oleh manusia yang rasional dalam memutuskan bagaimana sebaiknya membelanjakan uang agar keinginannya tercapai. Pendekatan mikro dapat dalam menganalisis biaya berdasarkan pengeluaran total atau total cost dan jumlah biaya satuan atau unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikannya, yang mana biaya total merupakan suatu gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid maupun per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, suatu biaya ini diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah murid pengeluaran sekolah setiap bulan dengan jumlah murid sekolah pada tahun bersangkutan.
Baik, terima kasih Angel atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pertanyaan keempat akan dipresentasikan oleh Nasya Fitriajaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Lulu. Ini soal nomor 5, Lulu. Bagaimana perbandingan tindakan ekonomi dengan tindakan pendidikan berdasarkan pendekatan makro ekonomi pendidikan. Berdasarkan tindak ekonomi, tujuan tindakannya yaitu memperoleh keuntungan finansial atau saling menguntungkan. Pelaku tindakannya adalah orang dewasa yang menanggung biaya hidup. Dasar tindakan yang digunakan yaitu kaidah ekonomi non-susila dan hasil tindakannya yaitu barang berupa jasa atau uang. Sedangkan dari tindak pendidikan, tujuan tindakannya adalah menumbuhkan kebangkitan individu sebagai pribadi yang self-help. Pelaku tindakannya adalah orang dewasa atau anak dan orang belum dewasa yang berfungsi sebagai pendidik atau anak didik. Dasar tindakan yang digunakan yaitu kesusilaan sesuai martabat manusia. Dan hasil tindakannya adalah berupa orang terpelajar, tenaga terampil yang diharapkan menjadi tenaga kerja. Apa faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan suatu negara? Faktor utamanya yaitu kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Dan bagaimana karakteristik pendidikan mempengaruhi keragaman satuan biaya yang diterapkan di suatu negara. Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi pertama, skala gaji guru dan jam terbang mengajar. Kedua, penataran dan latihan prajabatan. Tiga, pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas. Keempat, penggunaan metode dan bahan pengajar. Kelima, sistem evaluasi. Dan yang terakhir adalah supervisi pendidikan. Baik, terima kasih kepada Nasya atas pemaparannya. Pertanyaan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alia Caroline. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Lulu atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 sampai 8. Pertanyaan nomor 6 yaitu, apa fungsi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan? Mana lembaga pendidikan memperoleh sumber pendanaan pendidikan? Dan setelah diperoleh, maka apa saja jenis pengeluaran utama yang dapat direncanakan untuk melaksanakan pendidikan? Fungsi ekonomi dan pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di sini peran ekonomi dalam sekolah merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang, proses pendidikan ekonomi juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Lembaga pendidikan memperoleh sumber pendanaan dari APBN dan APBD yang telah dicantumkan
dianggarkan sesuai dengan mandat dan amanah undang-undang bahwa APBN akan dialokasikan 20% untuk pendanaan pendidikan. Di dalam mengelola dan merencanakan sumber dana, maka ada 3 macam perencanaan yang ditentukan biayanya. Yang pertama, perencanaan secara tradisional, yaitu merencanakan masing-masing pendidikan yang masing-masing pendidikan tersebut ditentukan biayanya. Yang kedua, SPM, perencanaan penyusupan program dan penganggaran. Aturan kegiatan diatur dalam sistem disusun berdasarkan realita kegiatan ditujukan pada zero-based budgeting. Hanya diatur untuk 1 tahun anggaran profesional dengan SP4 dan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembelian yang sah. Soal nomor 7. Bagaimana fungsi produksi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan yang baik? Bagaimana peran marketing dalam dunia pendidikan? Fungsi produksi ekonomi sebagai inputnya adalah semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi produksi administrator. Semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan yaitu uang saku, membeli buku, dan sebagainya selama masa belajar, dan uang yang mungkin diperoleh kerja dalam belajar atau kuliah. Tetapi tidak didapat sebab waktu tersebut dipakai untuk belajar atau kuliah. Sementara yang menjadi outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja, manakala orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah. Dan apabila bekerja, yang menjadi outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat. Dengan demikian, fungsi produksi ekonomi akan bisa diaplikasikan dengan baik jika ada jaminan bahwa peserta didik segera bekerja setelah lulus sebagai pegawai dengan gaji yang cukup sehingga tidak mencari tambahan. Fungsi produksi ekonomi bertalian erat dengan marketing di dunia pendidikan. Dalam hal ini, peran marketing dalam pendidikan yang pertama, meningkatkan misi pendidikan secara sukses dan terselenggara dengan baik, sebab diisi dengan program yang baik. Yang kedua, kepuasan masyarakat yang ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik terhadap petugas, peserta didik, dana donatur. Yang keempat atau yang terakhir yaitu meningkatkan keefisiensi dan kegiatan pemasaran. Soal nomor 8. Bagaimana cara mengukur biaya dan manfaat pendidikan? Ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besar penghasilan atau gaji yang diterima. Dan yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis. Pada tabel pengukur keuntungan pendidikan, digambarkan bagaimana cara mengukur keuntungan pendidikan dengan biaya kos, penghasilan seumur hidup. Pola penghasilan seorang sepanjang hayatnya akan berbentuk V balik, yang dimulai dengan penghasilan yang rendah pada usia muda. Untuk memperoleh pola penghasilan seumur hidup ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cross-sectional dan longitudinal. Cross-sectional yaitu dengan jalan mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan kepada sejumlah orang yang bervariasi umumnya. Kemudian dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang yang usianya sama. Longitudinal yaitu dengan jalan mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya diukur pada setiap tingkat seusianya. Penghasilan atau gaji merupakan ukuran yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 9 akan dibacakan oleh Nasya. Baik, terima kasih Alia atas pemaparannya. Dilanjutkan oleh pertanyaan terakhir yang akan dijelaskan oleh Nasya Fitria Jaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Lulu. Nomor pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pendidikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yaitu meningkatkan mutu pendidikannya. Dengan pendidikan yang bermutu, setiap lulusan diasumsikan bukan saja memiliki akses untuk mendapat pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja besar. Apa saja masalah dan tantangan bagi pendidikan Indonesia agar dapat meningkatkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi? Masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan di Indonesia antara lain: 1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah. Yang kedua, dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan. Yang ketiga, kesenjangan tingkat pendidikan. Yang keempat, good governance yang belum berjalan secara optimal. Kelima, fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata. Keenam, kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik. Ketujuh, pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan iptek. Yang kedelapan, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yaitu anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Baik, terima kasih kepada Nasya atas pemaparannya. Sama. Presentasi kami telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kami semua. Saya Lulu Almarjan, izin menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada belum ya? Kita end ya.